Assalamualaikum, halo semuanya, balik lagi sama aku dan di sini aku bakalan ngasih resep yang pastinya enak banget dan kalau misalkan kalian jual, ini pasti laris banget dan banyak banget untungnya. Karena bahannya itu nggak disangka-sangka lah, karena bahannya itu murah-murah banget. Penasaran kan? Apa aja bahannya? Sini-sini. Nah, untuk bahan-bahannya, kalian perlu ada tempe, yaitu bahan utamanya ya. Untuk tempe ini sebenarnya kalian bebas pilih tempe yang bungkusnya kayak gimana, terserah kalian. Tapi aku pakai yang ini. Terus di sini ada 1 butir telur, 3 siung bawang putih, 1 buah wortel, sama 3 batang daun bawang. Nah, selanjutnya ada 1/4 tepung terigu, terus 2 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam, 1/2 sendok teh micin, sama kalau misalkan kalian ada dipakein lada bubuk sedikit atau terserah kalian. Nah, langkah pertama kalian potong-potong tempenya, terserah mau gimana bentuknya, terserah aja. Nah, tapi aku potong-potong kayak dadu kayak gini. Terus udah gitu kalian coba parut wortel dan potong-potong daun bawang. Nah, setelah tempenya dipotong-potong, kalian masukkan ke dalam kukusan, biar dikukus dulu. Nah, supaya nanti ketika dihaluskan jadi lebih mudah dan tempenya juga lebih enak. Nah, kalian ulek-ulek sampai tempenya itu hancur kayak begini ya. Nah, terus kalian masukin 3 siung bawang putih yang udah dihaluskan ke dalam adonan tempenya. Terus udah gitu kalian campurin adonan tempe sama bawang putih yang tadi. Udah gitu masukin wortel yang udah diparutnya. Kemudian aduk-aduk juga sampai kecampur. Terus masukin juga bawang daun atau daun bawang. Terus masukin 1 butir telur, aduk-aduk. Masukin 1/4 tepung terigu yang tadi, aduk-aduk lagi. Nah, kalau misalkan adonannya itu kering kayak gini, kalian bisa tambahin air yang matang. Terserah, itu tergantung takarannya kayak gimana, pokoknya sepasnya aja adonannya sampai ngeset gitu. Atau kalau misalkan adonannya emang udah bagus, udah cair dan udah nyatu, kalian bisa langsung kukus aja. Oh ya, jangan lupa masukin juga perbumbuannya ya, jangan lupa, karena nanti takutnya malah hambar. Jangan lupa adonannya harus diaduk-aduk terus sampai semuanya rata, jangan sampai ada yang ngegumpal satupun, karena nantinya bakalan ngaruh ke rasa makanan kalian. Nah, kalau misalkan dirasa udah cukup, kalian bisa langsung siapin wadah kayak gini untuk kukusannya. Terus jangan lupa wadah kukusannya harus dikasih minyak dulu supaya nggak lengket nanti pas dikeluarinnya. Masukin adonannya udah kecampurnya ke dalam loyang atau tempat buat ngukusnya nanti. Dan kalau bisa kalian ratain juga, karena nanti biar hasilnya juga bagus dan padat gitu. Nah, kalau misalkan udah masukin ke tempat kukusan, usahain airnya yang banyak ya, jangan sampai kegosongan nanti atau kekurangan air. Nah, kalau misalkan udah jadi kayak gini, tunggu dulu sampai dia itu nggak terlalu panas, baru kalian potong-potong ya. Nah, untuk potongannya terserah kalian mau segede apapun, mau dibikin kotak, mau dibikin panjang, atau mau dibikin oval, bulat, terserah kalian. Tapi kalau misalkan aku pribadi, karena cetakannya itu agak ada panjang-panjangnya gitu, jadi aku dibuat panjang kayak gini aja, terus dibagi 2. Nah, jadi biar nggak terlalu panjang juga dan nggak terlalu gede juga, biar lebih cepat matangnya. Sama kalau misalkan terlalu gede pun nanti takutnya malah nggak matang di dalamnya kayak gitu. Lakuin semuanya sampai habis, dan kalau misalkan ada yang patah kayak aku kayak gini juga nggak apa-apa ya. Kalian tinggal pisahin aja yang patahnya yang kayak gimana, terus nggak usah dijual aja, kalian konsumsi aja sendiri kayak gitu. Kalau udah semuanya kepotong, kalian tinggal kumpulin, terus udah gitu siapin tepung terigu yang dikasih air gitu. Kalau bisa tepung terigunya sampai cair banget juga nggak apa-apa, atau mau sedikit kental juga nggak apa-apa, lebih bagus. Pertama, adonan yang udah kepotongnya masukin ke tepung terigu yang udah dikasih air, terus udah gitu masukin ke tepung roti. Kalau misalkan udah dirasa cukup balurannya, kalian bisa langsung simpen. Tapi kalau misalkan ngerasa kurang tepung rotinya nempel, kalian bisa celupin lagi ke tepung terigu tadi, terus masukin lagi ke tepung roti yang tadi. Baru kalau misalkan udah kayak gitu, udah kelumurin sampai kayak gini, masukin ke tempat penyimpanannya.
Lakuin sampai semuanya habis ya. Nah, ini semuanya udah beres. Dan dari satu bungkus tempe yang tadi, ini bisa jadi 40 potong nugget tempe. Kalian bisa jual dengan harga 1.000 ataupun terserah kalian berapa sesuai dengan harga bahan pokok yang ada di kalian. Nah, udah gitu kalian terus goreng di minyak yang sedang aja, nggak terlalu panas ataupun nggak terlalu dingin juga, biar nanti hasilnya itu kriuk di luar dan dalamnya itu tetap lembut gitu. Nah, kalau misalkan nugget tempenya udah kelihatan coklat kayak gini, kalian bisa langsung angkat terus tiriskan deh. Udah gitu kalian bisa langsung plating di tempat yang kalian bakalan jual ataupun mau dimakan untuk keluarga kalian. Nah, ini dia hasil olahan dari tempe, yaitu nugget tempe. Kalau misalkan kalian pengen jual, ini bisa dijual 1.000 satu, ataupun tergantung bahan pokok lagi ya, di kalian itu berapa. Terus udah gitu, biar lebih menarik, packagingnya kalian bisa masukin ke dalam toples ataupun mika yang biasanya udah dijual di tempat-tempat plastik. Jadi kalian bisa jual yang udah digoreng kayak gini. Terus kalau misalkan kalian nggak mau ribet juga, kalian bisa jual mentahannya. So, makasih banyak banget untuk yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye-bye!